Yang berikutnya, yang saya pengen ajarin ke teman-teman setelah scaling konten itu adalah namanya scaling nomor 2. Scaling gulung ombak gitu ya. Jadi ya scaling gulung ombak. Ini apa nih gulung ombak nih? Maksudnya apa nih? Jadi gini, kita ambil lagi database dari sini ya. Karena kan ibaratnya ini kita ada database awalnya kita ya. Nah ini kita ambil lagi begini. Nah dari iklan yang sudah di running di sini, oke, ini awal permulaan seperti ini. Nah kita gulung ombak. Apa tuh maksudnya gulung ombak? Gini maksudnya gini. Jadi gulung ombak satu ada dua cara. Gulung ombak satu itu kayak gini. Contoh dari 3 CBO ini ada yang menghasilkan ini tiga purchase ya. Purchase, ini satu purchase, ini 0 purchase. Nah, teman-teman kadang-kadang ngeliat juga kayak gini ya. Udah CBO, tapi kok yang ini doang. Nah, hal yang saya lakukan di gulung ombak satu, itu adalah bikin campaign lagi dengan, nah, saya bikin lagi di sini ya. Sorry. Saya bikin lagi ini, saya duplicate. Nah, jadinya kayak gini. Jadinya adset 2, 1, ini copy, terus saya duplicate lagi. Nah, ini adset 2 copy juga. Nah, ini adalah CBO baru saya. Jadi, ini sering banget saya lakukan kalau buat scaling. Ini jadi metode kedua nih yang sering saya lakukan. Jadi metode pertama paling sering adalah konten. Saya tambahin konten lagi karena saya tahu nih mana yang winning marketnya. Yang kedua adalah saya sering banget gulung ombak yang versi 1 ini. Saya bilang versi 1 dulu ya. Jadi ketika saya udah tahu nih, oh nih mengenai contohnya interestnya adalah traveling. Ya kan bisa kan kita ini ya, pisahin ya. Ini food ya. Terus ini mungkin mengenai otomotif. Nah, saya sering banget ngegulung kayak gini. Traveling, traveling, traveling. Tanpa mengganti apapun ya. Tanpa ganti interestnya, kontennya juga nggak dihilangin, jadi konten as it is saja karena saya cuma ngeliat ini ininya bagus, prosesnya bagus. Nah, makanya saya gulung ombak namanya. Nah, saya gulung ombak, tinggal di copy aja. Kayak gitu. Oke, jadi ini gulung ombak versi 1 ya. Nah, versi 2 kayak gimana nih versi 2-nya? Jadi ada lagi another version gitu ya dari gulung ombak yang bisa works juga. Kita coba putar gimana ini ya. Bisa gak ya? Oh, nggak bisa diputar. Ke bawah, nggak ada lah ya, ini aja ya. Ini versi kedua. Ini versi 1 ini gulung ombak versi kedua nih. Nah, biasanya teman-teman banyak yang nanya nih, kayak gini overlapping nggak sih? Overlapping nggak sih? Nggak, bagus di saya. Saya selalu bagus hasilnya kalau udah sering bagus hasilnya kalau ngegulung kayak gini. Jadi nggak ada overlapping ya. Nggak ada overlapping. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang ada interestnya, ini kan yang ada purchase-nya. Ini kan adset 1 dan adset 2 nih. Ada purchase-nya. Berarti traveling dan food ya. Nah, ini saya copy lagi di sini. Ini juga kadang-kadang saya lakukan di sini, di mana saya ngegabungin jadinya. Traveling, food, jadi satu interest. Karena ada hasil. Jadi ada hasil, ya udah saya jadiin satu aja yang ada hasil. Jadi traveling food ini menjadi namanya adalah bulk. Jadi namanya bulk. Karena ini bagus. Nah, biasanya kan kita nggak cuma punya satu CBO ya. Kadang katakanlah di sini kita juga punya CBO lain dengan interest yang berbeda-beda gitu ya pas running. Nah, ini misalkan tentang bisnis, tentang bukan restoran, books, tentang soccer lah contohnya. Nah, yang ada hasil semuanya, 1, 2, 3, 4, traveling, food, business, books, ini dijadikan satu semuanya. Traveling, food, business, dan juga books. Nah, ini namanya bulk. Jadi,
kita satuin di satu adset semuanya, kita gulung karena kita ngeliat bahwa ini bagus nih. Nah, terus bikinnya gimana? Sama, di duplicate sebanyak 3 kali, semuanya sama. Makanya namanya teknik gulung ombak kan. Metodenya sama, tinggal di duplicate yang sama, 2 kali, cuman kadang-kadang saya pakainya satu doang, cuman ini bagus nih, ya udah traveling semua. Atau ada juga yang saya pakai, saya bulk namanya, saya bulk ini traveling food business books. Pokoknya yang semua ada purchase saya jadiin satu acak interestnya, dijadiin ditumpuk semua interestnya. Kontennya nggak diganti. Kontennya nggak diganti. Jadi kayak gitu. Nah, ini teknik gulung ombak. Nah, sebelum selanjutnya ke teknik berikutnya, dari 2 teknik ini dulu deh, sebelum nanti kayaknya terlalu melebar gitu. Nah, ini ada pertanyaan nggak ya? Saya coba baca dulu pertanyaannya. Yang lama dimatiin nggak? Selama yang lama ini masih ada penjualan, tanpa dinero ya. Selama yang lama ini ada penjualan, jadi katakanlah kita udah mulai yang gulung ombak ini ya. Kita mulai nih. Ini juga ini masih dimatiin apa enggak pertanyaannya kan? Yang ini dimatiin apa enggak? Selama ROAS-nya bagus, itu saya tidak pernah matiin. Gitu ya. Selama ROAS-nya bagus, artinya di bawah di atas 1,3 secara maksimum timeline ya. Maksimum lifetime atau ya timeline teman-teman lah ya. Ini tidak mati. Jadi running aja, tetap running aja. Yang lama nggak dimatiin. Gitu. Metodenya gitu. Di narrow apa enggak? Enggak di narrow. Tinggal ditambah aja interestnya. Jadi nggak pakai narrow sama sekali. Nggak dipakai define further ya sebutannya. Jadi ini benar-benar interestnya dimasukin semuanya. Oke. Itu ya. Di aneh gacor yang lama soalnya. Ya betul, lama jadi nggak usah dimatiin. Iya, oke. Vincent, aku udah testing 3 tipe konten. Ternyata video paling bagus bro. Apakah next ketika kalian konten? Betul. Lebih baik video dan angle-nya kalau bisa kurang lebih sama. Gitu ya. Nah, ini Vincent seperti itu ya. Jadi angle-nya kurang lebih sama. Nah, kadang-kadang memang ketika kita scaling konten yang di fase yang scaling tipe 1 ini tricky-nya adalah kita tuh mesti jago atau memahami psikologisnya manusia atau ini kenapa ya? Jadi teman-teman tuh harus bisa mendefine gitu ya. Ini dia tuh sukanya apa bedanya konten saya sama konten yang lainnya ya? Contohnya nih, konten saya yang satu ini tuh cuman AI doang gambar depannya. Konten saya yang kedua, saya real kasih lihat screenshotan hasil. Oh lebih suka yang kasih lihat screenshotan hasil. Ya udah nextnya konten teman-teman nextnya kasih screenshotan hasil. Jadi kayak gitu juga, kayak gitu ya. Jadi kita semakin paham nih target market kita tuh sukanya kayak gimana sih. Nah, kita scaling di situ. Jadi level konten. Nah, kalau ini scaling gulung ombak di level targetingnya. Oke. Nah, ya. Ini saya lanjut dulu ya setelahnya ya. Jadi saya tadi udah lihat beberapa pertanyaan. Kita masuk ke scaling yang ketiga ya. Setelah gulung ombak selesai, kita masuk ke scaling yang ketiga. Nanti catatannya saya screenshot aja. Atau biar teman-teman nanti dapat ya. Oh, scaling 1 tuh kayak gini, scaling 2 kayak gini.